Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Aisyah Zaimatun Nabilah dari Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi dengan nomor 072111733086. Di sini saya akan memaparkan tugas artikel opini dari mata kuliah Teori Antropologi 1 yang akan saya bawakan dengan judul Penggunaan Ragam Dialek Bahasa Jawa di Wilayah Jawa Timur melalui Teori Culture Area. Tentunya teman-teman pasti paham dan mengetahui mengenai dialek. Untuk itu, saya mengambil teori Culture Area karena teori ini masih merangkap dan menjadi bagian dari teori difusi kebudayaan dan sejarah perkembangan. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri melalui bahasa. Karena bahasa digunakan sebagai alat komunikasi pada kehidupan sehari-hari. Berjalannya komunikasi tidak lepas dari adanya pemahaman antara individu yang satu dengan yang lainnya mengenai pesan yang akan disampaikan dengan lawan bicaranya. Berbicara mengenai pemahaman bahasa, Indonesia memiliki perbedaan bahasa yang dapat kita ketahui melalui Sumatera Barat membawakan dengan bahasa Minangkabau, Sulawesi Selatan dengan bahasa Bugisnya, dan Yogyakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa. Dari berbagai macam bahasa yang tersebar, bahasa Jawa memiliki jumlah penutur terbanyak di Indonesia. Namun, dengan adanya jumlah penutur terbanyak tersebut, belum tentu setiap daerah akan memiliki kesamaan dalam hal kepenulisannya ataupun pengucapannya. Hal ini masih terjadi karena adanya keterkaitan yang erat dengan kebudayaan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Adapun keterkaitannya dapat dilihat dari nada bahasa, gramatikal bahasa, dan tingkatan bahasa. Dari dasar-dasar tersebut, maka dapat disimpulkan dari munculnya variasi bahasa di bahasa Jawa. Namun, dalam bahasa ini kita juga harus paham dan harus melihat terlebih dahulu melalui latar belakang dan daerah asal penuturnya. Dengan begitu, bahasa akan mempunyai bentuk dan kata khas yang mana ini akan dinamakan dengan dialek. Dalam bahasa Jawa, penggunaan dialek dibagi ke beberapa wilayah, khususnya di Jawa Timur. Di antaranya adanya dialek Surabaya, dialek Tengger, dialek Banyuwangi, dialek Malang, dan dialek Solo Yogyakarta. Yang pertama adalah dialek Surabaya. Bahasa Jawa dialek Surabaya ini biasa disebut dengan Boso Surabayaan, yang mana terdapat kekhasan logat yang berbeda dari daerah lainnya. Pada dialek Surabaya ini akan dideskripsikan dengan bentuk-bentuk dari konjungsi yang menjadi pembeda dari lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, ataupun antar kalimat. Dialek Surabaya memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dilihat dari leksikon yang berbeda dengan bahasa Jawa lainnya dan dapat dikenali melalui segi wujudnya, makna cakupannya, dan variasi pelafalannya. Dialek Surabaya tentunya berkembang di daerah Surabaya dan sekitarnya. Dan dialek Surabaya ini dianggap sebagai bahasa Jawa yang paling kasar daripada bahasa Jawa di daerah lainnya. Namun, penggunaan bahasa halus pun juga masih dipergunakan sebagai bentuk penghormatan dengan orang lain ataupun orang yang lebih dewasa. Tetapi, sehalus-halusnya bahasa Jawa di Jawa Timur akan masih halus dengan bahasa Jawa yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam penggunaannya, dialek Surabaya memiliki tutur yang terbatas seperti ragam ngoko dan ragam kromo. Bahasa Jawa baku tersendiri memiliki 3 ragam, yaitu ragam ngoko, ragam kromo, dan kromo inggil. Selain itu, kosakata dialek Surabaya tidak sama dengan kosakata yang berada di dialek Solo Yogyakarta, seperti mene yang memiliki arti besok pagi. Sedangkan dalam bahasa dialek Solo Yogyakarta, besok pagi memiliki sebutan seso. Perbedaan bahasa Jawa dialek Surabaya dengan bahasa Jawa standar dapat terlihat dari adanya perbedaan fonologi, morfologi, dan leksikal. Fonologi dapat kita ketahui dengan kata muleh menjadi moleh. Selanjutnya, morfologi juga dapat dilihat dari kata yang berakhiran dengan ne
tetapi dialek Surabaya menggunakan huruf E. Jadi misalnya sepedae, motore, bukue, dan lain sebagainya. Sedangkan ada juga leksikal, di mana leksikal ini merupakan sebuah kata yang memiliki arti yang berbeda. Jika di Surabaya, mari artinya sudah selesai, namun di dialek Solo Yogyakarta, mari adalah sembuh. Pada poin kedua, kita akan membahas mengenai dialek Tengger, di mana dialek Tengger merupakan dialek yang dituturkan oleh suku Osing di wilayah Bromo dan sekitarnya, dan suku ini merupakan suku yang tertua di Jawa Timur. Perbedaan penggunaan dialek Tengger itu dapat dilihat dari penggunaan bahasa Jawa kuno dan bahasa Kawi dalam pengucapannya. Seperti dapat dicontohkan, kata DWE berarti memiliki arti dia, sedangkan ada juga isun yang memiliki saya sebagai perempuan. Selanjutnya ada dialek Malang, di mana dialek Malang ini penggunaannya dapat dilihat melalui penghilangan konsonan pada awalan atau akhiran kata, atau bisa juga dengan penambahan konsonan. Seperti contohnya pada kata wetan menjadi etan dan koe menjadi awakmu. Namun dialek ini dianggap bukan dialek yang berdiri sendiri karena terjadi akibat adanya pengaruh dari bahasa Jawa baku. Selain itu, di daerah Malang pun juga ada bahasa terbalik. Dapat dicontohkan seperti panggilan mas menjadi sam, ada juga kata makan menjadi nakam. Setelah membahas 3 dialek tadi, kita masuk kepada dialek yang keempat, yaitu dialek Banyuwangi, di mana dialek Banyuwangi ini umumnya dikenal dengan dialek Osing, karena Osing merupakan suku yang berasal dari Banyuwangi tersebut. Kata Osing sendiri memiliki makna pribumi, di mana mereka juga baru mengakui orang Jawa pada tahun 1970. Hal ini terjadi karena adanya migrasi besar-besaran yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1980 untuk kepentingan perkebunan. Dan proses inilah yang membuat pengaruh buruk ke penduduk aslinya. Penggunaan dialek Osing ini sebenarnya sangat berbeda dengan bahasa Jawa lainnya, namun memiliki persamaan atau kesamaan dalam bahasa Jawa di Banyumas. Persamaan tersebut dapat dilihat dari fonem vokalnya dan silabisnya. Dengan adanya perbedaan di awal tadi, hal ini dapat ditinjau dan dilihat karena Banyuwangi sendiri merupakan daerah yang jauh dari pusat bahasa, yaitu Solo dan Yogyakarta. Mungkin dapat dicontohkan dengan kata le yang berada dari Banyuwangi dan le yang dari Yogyakarta Solo. Kedua tersebut memiliki arti kata yang. Mungkin kalimat yang dapat dicontohkan seperti lek mana, lendi gitu kan. Yang kedua itu memiliki arti yang sama, yaitu yang mana gitu. Dan pada pembahasan terakhir ini kita akan bahas mengenai dialek Solo Yogyakarta. Penggunaan dialek Solo Yogyakarta ini memiliki ciri khas tersendiri karena bahasa Solo Yogyakarta ini dianggap menjadi bahasa yang sangat-sangat halus dan dianggap lebih halus daripada bahasa Jawa lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan bahasa Surabaya. Adapun tutur tingkatannya ada kromo inggil, kromo madya, dan ngoko. Dapat dicontohkan dalam kromo inggil seperti kalimat badhe tindak pundi, dan kromo madya ajeng kesah ten pundi, dan ngoko dapat dicontohkan sebagai arep lunga neng ndi. Dengan adanya pembahasan mengenai ragam dialek tadi yang sudah saya jelaskan, saya sendiri selaku warga dari Yogyakarta mungkin sangat-sangat merasakan perbedaan yang saya rasakan adaptasi dari Yogyakarta menuju Surabaya. Mungkin bahasa juga menjadi hal yang paling utama yang saya rasakan, karena bahasa di Surabaya ini tergolong kasar ketimbang dengan bahasa Jawa di Yogyakarta. Nah, dari adanya berbagai ragam dialek yang sudah dijelaskan tadi, keragaman dialek yang dimiliki di Jawa Timur tentunya tidak lepas dari adanya penyebaran yang dilakukan oleh para pendahulunya. Setiap wilayah di Jawa Timur pasti memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, dan hal ini menyebabkan timbulnya keberagaman khususnya pada dialek bahasa.
Dari kelima dialek tersebut pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti dialek Osing yang menggunakan bahasa Jawa kuno karena sangat jauh dari pusat bahasa yaitu di Yogyakarta, Solo. Selanjutnya ada juga dialek Tengger yang menggunakan bahasa Jawa kuno karena sejarah mereka yang mempertahankan wilayah dari Kerajaan Mataram. Selanjutnya ada juga dialek Surabaya yang dianggap terlihat keras dan sangat kasar dari daerah-daerah lain karena adanya pola perilaku masyarakat tersebut yang dikenal sebagai sikap yang lugas dan tegas, sehingga hal ini menjadikan perspektif dari orang-orang luar menganggap bahwa Surabaya itu orang-orangnya kasar. Selanjutnya ada juga dialek Solo Yogyakarta yang dimana Solo Yogyakarta ini menjadi pusat kebudayaan dari bahasa yang menjadikannya sebagai acuan atau standar kebudayaan yang dimiliki oleh wilayah yang berada di sekitarnya. Dan dari kelima dialek tersebut yang berkembang dan menyebar di wilayah Jawa Timur, semua ini dapat dikaitkan dengan teori antropologi dengan konsep culture area atau yang bisa disebut juga dengan daerah kebudayaan. Teori culture area ini dikemukakan oleh Clark Wieser, di mana garis besar dari teori ini penggunaan konsepnya melihat dari suatu keunikan di wilayah kebudayaan yang berawal dari pusat kebudayaan dan menjadi pusat geografi. Hal ini membuat adanya penyebaran unsur budaya dari pusat keluar, dan dilihat juga adanya suatu budaya yang memiliki jarak cukup jauh. Ini akan memiliki banyak perbedaan unsur-unsur budaya, khususnya pada dialek bahasa. Adapun latar belakang penyebaran dan wilayah dengan kebudayaan pusat itu dapat mempengaruhi perubahan dari segi bahasa yang digunakan dalam kesehariannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan adanya berbagai ragam dialek. Jika nantinya ada salah informasi ataupun ada salah kata, saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Karena di sini kita juga saling belajar, sharing dan berbagi pengalaman mengenai ragam dialek dalam perspektif teori antropologi. Jangan lupa untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain ataupun adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam keanekaragaman budaya.